Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Kelompok kami akan membahas tentang distribusi sekolah dan perguruan tinggi. Boleh di next, Dex. Tentunya pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Anastasia Amalia, yang kedua ada saya sendiri Eka Novia Syafitri, yang ketiga ada Galuh Sinuaji, yang keempat ada Firman Adi, yang kelima ada Muhammad Zaki Izulhaq, yang keenam ada Rieva Nazwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izinkan kelompok kami untuk menjelaskan tentang itu distribusi sekolah dan perguruan tinggi. Sebelum memasuki materi distribusi sekolah, izinkan saya membacakan latar belakang pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal diupayakan oleh pemerintah semenjak tahun 1984 dengan program wajib belajar 9 tahun mulai dari tahun 1994. Tahapan selanjutnya dengan pemberian beasiswa dan melalui gerakan GNOTA atau singkatnya itu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh yang melibatkan partisipasi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar karena krisis krisis ekonomi yang terjadi semakin intensif pada waktu itu. Selanjutnya itu dilakukan program BOS atau program bantuan operasional sekolah yang tidak lain ditujukan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang tidak saja berkaitan dengan fasilitas pendidikan, tetapi juga ber- berkelanjutan pendidikan bagi siswa agar tidak terhenti di tengah perjalanan. Selanjutnya, baru-baru ini adalah program Indonesia Pintar atau PIP yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Program ini menyasar masyarakat usia sekolah mulai 6 tahun hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Program ini diwujudkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Next. Selanjutnya itu konsep pemerataan pembangunan pendidikan Indonesia. Pemerataan pendidikan merupakan prinsip yang penting dalam membangun sistem pendidikan nasional. Konsep ini berfokus pada mengurangi ketidaksetaraan akses dan kesempatan pendidikan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek yang penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan itu mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Coleman dalam bukunya Equity of Educational Opportunity menjelaskan bahwa konsep pemerataan meliputi dua, yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Sedangkan pemerataan pasif, pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah. Nah, berdasarkan konsep dan latar belakang yang disebutkan, ini merupakan langkah yang harus diambil pemerintah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki hak yang sama secara setara dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh teman rekan saya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian distribusi pendidikan.
Distribusi pendidikan adalah proses penyebaran dan penempatan guru serta fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah yang memerlukan mereka untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dalam konteks strategi pemerataan pendidikan, distribusi pendidikan berfokus pada penyebaran guru dan fasilitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga terjadi di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Selanjutnya ada tujuan dari distribusi pendidikan. Tujuan dari distribusi pendidikan ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor dari tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada rendahnya sarana fisik. Nah, sekarang ini kan banyak banget nih gedung-gedung sekolah ini yang gak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan. Jadi penggunaan fasilitasnya ini tidak dimanfaatkan serta media belajarnya ini rendah. Serta buku perpustakaannya ini nggak lengkap sehingga banyak pelajar yang minat literasinya ini rendah. Nah, selanjutnya rendahnya kualitas guru. Nah, kebanyakan guru ini yang belum maksimal atau profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, di sini ada rendahnya kesejahteraan guru. Nah, seperti yang kalian tahu, gaji guru itu kan banyak yang dapat gaji itu nggak terlalu besar. Nah, jadi dengan pendapatan yang rendah itu banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan karena tidak cukup dari pendapatan guru saja. Nah, selanjutnya ada rendahnya prestasi siswa. Nah, dengan prestasi siswa ini sangat berdampak pada saat menjadi mahasiswa. Dengan prestasi siswa ini rendah disebabkan oleh seorang guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang kelima ini ada kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Nah, untuk hal ini buat di daerah-daerah itu malah menjadi hal yang wajar karena eh, nah sehingga masyarakat yang di pedalaman itu kurang tersentuh, kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jadi itu buat mereka kalau hal dalam pendidikan ini udah biasa. Nah, selanjutnya yang keenam di sini ada rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, sering terjadi nih ketika lulus sekolah adanya ketidakselarasan antara pendidikan yang di sekolah dengan kebutuhan kerja. Nah, disebabkannya ini kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja baru. Nah, yang terakhir di sini ada mahalnya biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan yang bermutu itu kan mahal. Nah, ini yang selalu menjadi faktor yang kita dengar dari masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membiayai sekolah dikarenakan ekonomi yang rendah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya ada letak penyebaran sekolah. Pola persebaran sekolah dimaksudkan untuk menjelaskan secara keruangan persebaran seluruh sekolah di Kecamatan Batuaga. Jadi dari letak penyebaran sekolah ini diambil dari studi kasus dari Kecamatan Batuaga, Kabupaten Buton Selatan yang mengacu pada peta sebaran lokasi sekolah. Dalam analisis pola persebaran sekolah, lokasi sekolah menggunakan analisis tangga terdekat atau nearest neighbor analysis. Perlunya melakukan pemetaan lokasi-lokasi sekolah dengan bantuan Global Positioning System GPS untuk menentukan koordinat tiap lokasi sekolah di Kecamatan Batuaga. Boleh di next. Sebelumnya. Oke. Analisis spesial
Analisis spasial dengan pendekatan pola persebaran spasial menjadi aspek penting dalam penentuan pola spasial secara kuantitatif. Jadi di sini ada yang dimaksudkan dengan analisis spasial. Jadi jenis data atau sumber data, survei dan pemetaan yang digunakan dalam survei dan pemetaan ini adalah jenis-jenis data spasial. Di antara ada data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi ruang kebumian atau difference, di mana terdapat berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data spasial yang digunakan dalam penelitian adalah peta administrasi Kecamatan Batuaga Sumber, Bapeda atau instansi terkait. Dan berikutnya ada data atribut. Data atribut biasa disebut juga elemen. Data field atau item yang digunakan untuk menerangkan suatu identitas. Data atribut juga digunakan dalam penelitian ini. Data penduduk Kecamatan Batuaga untuk mengetahui informasi umum lokasi survei dan pemetaan seperti letak geografis, banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Batuaga, banyaknya jumlah pendidikan. Nah, jadi dari dalam hal ini aplikasi ArcGIS 10.3 dengan dilakukan analisis statistik berbagai jarak atau dapat disebut dengan analisis pola berbasis jarak. Metode yang digunakan dalam teknik ini yaitu analisis tangga. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan analisis NNA atau Nearest Neighbor Analysis dengan bantuan software ArcGIS 10.3 menunjukkan pola distribusi atau persebaran spasial lokasi sekolah di Kecamatan Batuaga. Dikategorikan ke dalam pola mengelompok. Hasil analisis tetangga terdekat menunjukkan bahwa sekolah di Kecamatan Batuaga dengan 38 titik dengan nilai T sama dengan 263 226.369, maaf. Yang artinya menunjukkan pola persebaran lokasi sekolah mengelompok atau cluster pattern karena mempunyai nilai T kurang dari 1. Boleh di next. Jadi kesimpulan berdasarkan analisis tersebut, analisis spasial menggunakan fungsi buffer sebaran lokasi sekolah di Kecamatan Batuaga sepenuhnya belum melayani seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Batuaga. Fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS hanya mampu melayani 75%, yaitu Desa Lawela, Lawela Selatan, Bandar Batuaga, Basua, Lakambau, Majapahit, Lagolampa, Malogona, dan Desa Bola. Sedangkan desa atau kelurahan yang belum terlayani fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP yaitu Desa Mansiri, Desa Lompo, Desa Lampunairi. Sementara untuk sekolah menengah atas telah mencapai 91,6% telah melayani keseluruhan desa atau kecamatan di Kecamatan Batuaga. Adapun yang belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan sekolah menengah atas adalah Desa Mologina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada data distribusi sekolah tahun 2024 di jenjang taman kanak-kanak atau TK. Boleh di next. Di sini ada berupa tabel videonya, datanya. Dari TK itu, data terbanyaknya itu terdapat di wilayah Jawa Timur dengan jumlah 18.831. Kemudian untuk wilayah terdikitnya itu ada di Papua Pegunungan, yaitu dengan data 128. Dengan jumlah data distribusi TK di seluruh Indonesia itu ada 98.172. Boleh di next. Kemudian selanjutnya di sini ada data distribusi jenjang sekolah dasar. Boleh di next. Nah, dari data yang telah dijabarkan di sini, buat data distribusi SD yang terbanyaknya itu, dia ada di Jawa Barat dengan jumlah datanya itu 19.588. Dan yang paling dikit dia ada di wilayah
Kalimantan Utara dengan jumlah 486. Kemudian dari keseluruhan data distribusi sekolah dasar di Indonesia yaitu 149.238. Boleh di next. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada data distribusi sekolah tahun 2024 jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Boleh di next. Nah, berikut data-data dari data distribusi SMP. Buat data distribusi terbanyaknya dia ada di wilayah Jawa Barat yaitu 6.048. Kemudian buat wilayah dengan data distribusi SMP terdikit dia ada di Papua Selatan yaitu dengan jumlah 130. Dari keseluruhan data distribusi SMP di Indonesia yaitu 43.093. Boleh di next. Kemudian selanjutnya di sini ada data distribusi sekolah tahun 2024 jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Boleh di next. Nah, dari data yang telah dijabarkan di sini, data distribusi SMA yang terbanyak terdapat di wilayah Jawa Barat yaitu 1.810. Dengan yang terdikitnya yaitu terdapat di wilayah Papua Selatan dengan data berjumlah 38 SMA. Dari keseluruhan jumlah data distribusi SMA di Indonesia yaitu 14.654. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data distribusi sekolah jenjang sekolah menengah kejuruan tahun 2024. Untuk datanya sendiri itu sekolah dengan jumlah titik distribusi SMK terbanyak itu berada di wilayah Jawa Barat dengan total 2.936. Dan untuk wilayah dengan jumlah titik distribusi sekolah SMK tersedikit berada di wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua Barat dengan jumlah distribusi sekolah SMK sebanyak 21 sekolah. Dengan total seluruh jumlah wilayah atau distribusi sekolah SMK di Indonesia itu berjumlah 14.450 titik sekolah. Selanjutnya ada data distribusi sekolah perguruan tinggi di Indonesia tahun 2020. Pada jenjang lembaga di wilayah Dikti itu sebanyak 3.403 atau 74,09%. Untuk wilayah Dikti itu 1.190 dengan persentase 25,91%. Untuk PTN berada di 122 dengan total persen 2,66%. Untuk PTK 108 atau perguruan tinggi kedinasan itu di 187 universitas dengan total persen 4,07%. Untuk PTH-nya sendiri itu berjumlah 1.240 dengan persentase 27%. Dan terbanyak itu di PTS dengan total 3.044 dengan persentase 66,27%. Nah, dari data tersebut kita dapat menyimpulkan jumlah perguruan tinggi berdasarkan bentuk pendidikan. Pada di Jawa Barat sebesar 597, di Jawa Timur 558, di DKI Jakarta itu 355, di Jawa Tengah sebesar 367, di Banten 168, di daerah istimewa Yogyakarta 135. Untuk wilayah-wilayah lain terlampir.
Selanjutnya ada jumlah perguruan tinggi berdasarkan kelompok pembina. Itu di Papua sebesar 80, di Papua Barat 35, untuk wilayah lain terlampir. Selanjutnya, distribusi perguruan tinggi berdasarkan program studi. Yang di kiri itu di Dikti sebesar 25.987 dengan persentase 88,35%. Pada diksinya sendiri itu berjumlah 3.426 dengan persentase 11,65%. Sedangkan pada PTS sendiri itu sebesar 15.815 dengan persentase 53,77%. PTN menduduki peringkat 2 dengan total 7.182 dengan persentase 24,42%. Di peringkat ketiga yaitu ada PTA dengan jumlah 5.377 dengan persentase 18,28%. Dan yang menduduki peringkat terakhir atau terendah itu ada di PTK sebesar 1.039 dengan persentase 3,53. Dari data diagram program studi tersebut dapat disimpulkan bahwa persebaran distribusi pendidikan program studi dibagi menjadi 10 dengan total jumlah program studi dengan peminat terbanyak, yaitu ada di bidang pendidikan, yaitu sebesar 6.032 dengan persentase 21%. Yang kedua ada di bidang atau program studi teknik, itu di 5.390 dengan persentase 18%. Di bidang ilmu sosial, itu di 4.302 dengan persentase 15%. Di peringkat keempat ada kesehatan dengan total 4.034 dengan persentase 14%. Lalu di peringkat kelima ada ekonomi dengan total 3.599 dengan persentase 12%. Di peringkat keenam ada pertanian dengan total 1.988 dengan persentase 7%. Di peringkat di peringkat ketujuh ada di bidang agama, yaitu sebesar 1.692 dengan persentase 6%. Di peringkat ke-8 yaitu ada bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dengan total 1.219 dengan persentase 4%. Lalu di peringkat ke-9 ada humaniora dengan total 731 dengan persentase 2%. Lalu di peringkat terakhir ada di bidang seni dengan total 426 dengan persentase 1%. Selanjutnya, distribusi mahasiswa yang terdaftar di Kementerian atau Kemendikbud. Di diktinya sendiri itu 7.981.059 dengan persentase 88,35%. Sedangkan di diksinya sendiri itu berjumlah 502.154 dengan persentase 5,92%. Dengan data tersebut dapat disimpulkan mahasiswa yang tersebar atau mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi swasta berjumlah 4.374.994 dengan persentase 51,57%. Selanjutnya di PTN sendiri berjumlah 2.994.015 dengan persentase 35,29%. Selanjutnya di PTA berjumlah 939.986 dengan persentase 11.081. Selanjutnya di PTK-nya sendiri berjumlah 174.218 dengan persentase 2,054%. Dari data diagram mahasiswa terdaftar di Kemendikbud sendiri itu dapat disimpulkan
berdasarkan jenjang sarjana dan program studinya di sebelah kiri. Pada tingkat diploma itu berjumlah 2.778 dengan persentase 0,033%. Di diploma 2 dengan total 6.934 dengan persentase 0,082%. Di diploma 3 dengan total 668.922 dengan persentase 7,885%. Di diploma 4 atau D4 itu dengan total 206.685 dengan persentase 2,436%. Selanjutnya di bidang sarjana itu dengan total 7.113.663 dengan persentase 83,856%. Selanjutnya untuk magister, dokter, spesialis, dan profesi terlampir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau nanya boleh raise hand aja ya. Suaranya mana, Kak? Enggak, dia mereka tanya dulu. Itu memang gini kok petang. Sini biasanya teman-teman. Kan Devano itu kan dia minta ngeprint ini, Kak. Minta ngeprint berwarna. Sebetulnya itu bisa foto PDF, foto scan. Oke, buat Pandu boleh langsung aja pertanyaannya. Oke, izin bertanya. Tadi kan kelompok kalian sudah memaparkan ya data-data banyak sekali mengenai PTN gitu. Berdasarkan, maksudnya perguruan tinggi. Terus juga di situ ditampilkan persebaran perguruan tinggi berdasarkan provinsi dan juga wilayah-wilayahnya. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan saya di sini, eh, kalau misalkan kita anggaplah kita bilang persebaran perguruan tinggi itu sudah rata, walaupun jumlahnya tidak sama di setiap provinsi, tapi itu kan menyesuaikan dari jumlah penduduknya ya, ataupun jumlah peserta didiknya atau mahasiswanya. Nah, tapi di sini PTN itu sebenarnya sudah rata nggak sih, kayak di setiap provinsi itu ada, ataupun ada nggak sih provinsi yang masih kekurangan perguruan tinggi negeri, sehingga tidak mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, dan jadi masyarakat tersebut terpaksa harus bersekolah di perguruan tinggi swasta yang notabene-nya
biaya kuliahnya lebih mahal. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Pak, bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya ada Isna ini, boleh langsung aja pertanyaannya. Terima kasih, Eka. Jadi tadi kan kalau dilihat dari pengertian distribusi pendidikan kan merupakan penyebaran sumber daya pendidikan ya, seperti guru, sekolah, dan fasilitas pendidikan yang lainnya. Nah, kebetulan di sekolah adik saya itu masih pada itu terjadi kekurangan guru wali kelas. Nah, eh, sebenarnya langkah-langkah dari pemerintah permasalahan tersebut kalian tersebut masih kurang efektif ya. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara supaya untuk mengatasi hal ini? Mungkin sekian, apakah dapat dipahami? Udah cukup, makasih Isna ini. Selanjutnya ada Dias. Oke, makasih ya Kak atas kesempatannya. Izin tanya, tadi kan dijelasin ya tentang data perguruan tinggi dan juga persentase dari jurusan terbanyak ya. Nah, tadi kan pertama tuh kan persentase terbanyak itu kan ada di bidang pendidikan. Nah, pertanyaan itu kenapa sih pemerintah itu masih membuka persentase yang bisa dibilang cukup besar gitu ya untuk bidang pendidikan atau jurusan pendidikan. Padahal kan seperti yang kita tahu ya kalau misalnya salah satu penyebab dari rendahnya gaji guru itu adalah karena mahasiswa yang lulus di jurusan itu yang menjadi sarjana pendidikan itu banyak dan itu nggak sesuai sama ketersediaan lapangan pekerjaan di bidang pendidikan. Jadi apa sih alasan pemerintah masih membuka jurusan pendidikan dengan jumlah yang banyak? Terima kasih Kak. Oke, baik. Makasih, Dias. Nah, 3 pertanyaan dulu kita tampung untuk menunggu kelompok kami menjawab. Kelompok kami bakal menampilkan video karakter building.
Nama saya Pijay, saya dari Cisaat. Ayah kerja dagang, ibu ngasuh adik. Saya dagang kemauan sendiri. Pan bapak di Jakarta, di sini cari uang buat bantu ibu. Saya putus sekolah dari kelas 1 SMP, mulai dagang dari kelas 4 SD. Selain jual kresek, saya sering bawain barang-barang dagangan. Dagang dari pagi sampai jam 1 sore. Kalau sekolah tiap hari gak bisa bantuin ibu. Pendapatan per hari hanya 30.000. Saya ingin sekolah tapi sekolah paket. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Yang kedua kelas 4, yang ketiga kelas 2, dan yang satu lagi belum sekolah. Masuk lagi aja yang jauh mendekatnya, dekat merapat, beli lagi ya 5.000 aja, yang biasa 10.000 dijual murah aja. Ini teman saya namanya Yudiana. Dia kerja buat membiayai adiknya sekolah. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Yudi ingin sekolah. Sebelum dia berdagang, dia kerja dari tiap rumah ke rumah lain. Dari kelas 2 SMP sudah putus sekolah. Apa tuh air bagus aja. War. Tapi orang tuanya dia bercahaya baik karena bulan, bertaburan, baik bintang. Pulang kerja, dia ngaji pada guru ngajinya. Setiap malam, dia ingin sekolah. Yudi berharap agar pemerintah bisa membiayai sekolahnya 100% tanpa pungutan biaya apapun.
Oke, tadi kita udah menampilkan video karakter building. Nah, sekarang kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh teman-teman. Untuk kelompok saya yang ingin menjawab, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dias. Tadi kan pertanyaannya kenapa pemerintah masih membuka persentase yang cukup besar untuk jurusan pendidikan. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab dari rendahnya gaji guru adalah terlalu banyaknya lulusan SPD yang tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaannya. Kalau menurut saya, pemerintah membuka persentase yang cukup besar untuk jurusan pendidikan karena mungkin ada beberapa alasan. Ya, yang pertama mungkin karena pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan negara. Karena dengan demikian, pemerintah juga memastikan bahwa terdapat cukup lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di berbagai tingkat dan bidang. Lalu yang kedua, alasan kedua mungkin jurusan pendidikan itu memiliki variasi yang cukup luas dan mencakup dari pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi. Hal itu memungkinkan pemerintah untuk menawarkan opsi atau pilihan-pilihan yang lebih luas kepada para lulusan tersebut untuk melamar pekerjaan di nggak hanya di Indonesia tapi bisa juga di luar negeri. Terus alasan ketiga itu mungkin pemerintah juga mempertimbangkan bahwa pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan pada konteks rendahnya gaji guru itu, mungkin kita juga bisa beranggapan bahwa dengan meningkatnya jumlah lulusan guru, jumlah lulusan yang bergelar SPD itu tidak secara langsung juga berhubungan dengan gaji guru. Kenapa? Karena gaji guru bisa juga disebabkan oleh berbagai faktor. Mungkin bisa juga dari kualitas pendidikan, kualifikasi, dan pengalaman kerja guru itu sendiri. Serta mungkin juga bisa dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur gaji guru itu sendiri. Jadi mungkin ya secara nggak langsung pemerintah juga ikut terlibat antara alasan tersebut dengan konteks gaji gurunya itu. Paham? Dia bisa dipahami tidak dia? Oh, paham. Berarti kayak ada faktor lain juga selain itu ya yang menyebabkan apa? Betul. Oke, makasih Dias. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Isna ini tadi ya. Kurang lebih kan pertanyaan dari Isna ini tadi bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi jumlah kekurangan guru, dan menurut kelompok kalian bagaimana sih cara untuk memaksimalkan solusi dari pemerintah tersebut? Nah, jawaban dari kelompok kami itu, langkah pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru bisa diawali dengan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Biasanya pemerintah seringkali mengangkat guru honorer yang sudah berpengalaman menjadi PNS untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Kemudian rekrutmen guru baru melalui seleksi CPNS dan PPPK. Pemerintah merekrut guru-guru baru biasanya untuk menambah jumlah tenaga pengajar yang berkualitas. Kemudian yang ketiga itu peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan guru ini dilakukan pemerintah agar melalui kenaikan gaji, tunjangan profesi, dan intensif lainnya bisa menarik minat orang menjadi guru dan mengurangi tingkat pergantian guru. Kemudian yang keempat di sini ada penyebaran guru ke daerah terpencil. Nah, pemerintah ini mengimplementasikan program distribusi guru ke daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang agar memastikan pemerataan pendidikan. Kemudian yang kelima ada pelatihan dan pengembangan profesional. Melalui program pelatihan dan pengembangan profesional, pemerintah meningkatkan
kualitas dan keterampilan guru agar lebih efektif dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ini ada kerjasama dengan lembaga pendidikan. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya untuk mencetak lulusan yang siap menjadi guru dan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Bagaimana Isna ini? Apa bisa dipahami? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Pandu. Jadi kenapa pemerintah masih membuka persentase yang besar pada pendidikan, sedangkan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan bagi guru itu tidak terlalu banyak? Jadi untuk pertanyaannya, apa alasan pemerintah membuka jurusan baru pada sekolah-sekolah? Jadi menurut kelompok kami, pemerintah masih membuka persentase yang besar pada pendidikan dan membuka jurusan di sekolah-sekolah karena ada beberapa alasan. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan adalah prioritas utama, di mana verifikasi jurusan diharapkan dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, dengan membuka jurusan baru, pemerintah berusaha menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri dan teknologi, sehingga lulusan dapat lebih menjadi diserap oleh pasar kerja yang terus berkembang. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing global tenaga kerja Indonesia yang diharapkan mampu berkompetensi di kancah internasional. Selain itu, inovasi dalam keilmuan dan pengembangan teknologi juga menjadi salah satu fokus, di mana jurusan baru diharapkan mendorong munculnya ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Di sisi lain, meski lapangan pekerjaan untuk guru mungkin tidak banyak, jurusan baru dapat membuka peluang di sektor-sektor lain yang sedang seperti teknologi informasi, pariwisata, dan industri kreatif. Terakhir, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan regional yang spesifik sehingga pembukaan jurusan baru dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat, memastikan lulusan dapat langsung terserap di industri lokal. Bagaimana Pandu? Apa jawabannya cukup dapat dipahami? Izin menambahkan, Galuh. Ya. Maaf, izin menambahkan jawaban. Nah, di sini PTN juga memang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Nah, tetapi enggak selalu setiap provinsi ini memiliki PTN. Nah, ada beberapa provinsi yang mungkin memiliki lebih banyak PTN daripada provinsi yang lain. Dan ada juga daerah yang masih membutuhkan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi termasuk PTN. Nah, sehingga jadi di beberapa daerah masyarakat yang terpencil ini mungkin lebih cenderung memilih berkuliah di PTS untuk menghindari rantau atau karena ketersediaan PTN yang di daerahnya itu terbatas. Nah, buat Pandu mungkin apakah sudah terjawab? Oke, Rifa, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kuis.
Boleh langsung join aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum join, silakan join ya. Sebentar lagi bakal kita mulai kuisnya.
Oke, kita mulai ya kuisnya. Yang join sudah berapa itu di layar? Tampak 10. Baik, Nek. Baru 35 partisipan dari 41 peserta di kelas. Dan masih ada beberapa yang mengerjakan. Untuk hasil kuisnya udah tampil, Bu.
di sini di papan peringkat. Oke, untuk sesi kuis sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Tunggu sebentar ya, ada kendala teknis. Nah, untuk rekap hasil kuisnya nanti bakal kita serahin ke PJ. Di sini bisa kita lihat 3 teratas tercepat. Yang pertama itu ada Dava Rizky, yang kedua ada Midestia Aulia, yang ketiga ada Dia Sabita. Oke, baik. Nanti Presentasi. dikasih ya, 3 itu. Iya, Bu. Oke, baik. Presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Siti jika ada tambahan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tadi disampaikan ya data sebaran sekolah dan perguruan tinggi. Mungkin bisa dilengkapi dengan apa ya, animasi gambar gitu ya, atau juga sebetulnya ada ukuran ya untuk rasio sih sebetulnya apa persebarannya sekolah tadi, yang mana memang masih menumpuk di Jawa ya dibanding luar Jawa untuk perguruan tinggi. Nah, untuk sekolah juga demikian, itu artinya persebaran penduduknya sendiri pun belum merata ya, lebih banyak ke Jawa. Ya bahkan 60% penduduk itu lebih ke Jawa. Ya, peredaran uang lebih banyak lagi di Jawa, Jakarta. Ya, Jakartanya mana? Glodok itu persentase peredaran uang yang tinggi. Nah, jadi memang tidak merata. Indonesia berada dalam bayang-bayang ketidakmerataan. Nah, untuk ada ya mahasiswa meneliti tentang ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi dan juga ketidakmerataan di bidang pendidikan. Nah, itu ya sama berkorelasi. Artinya ada ketimpangan ekonomi di situ di suatu daerah
dan daerah itu juga terdapat ketimpangan ketimpangan pendidikan. Nah, itu memberikan gambaran kita tentang distribusi sekolah dan perguruan tinggi. Nah, untuk yang berikutnya kita akan bisa melihat lebih detail lagi bagaimana pesantren ya atau sekolah agama dan sekolah umum baik di level sekolah maupun level perguruan tinggi ya, artinya SD, SMP, SMA dan PT yang umum dan yang agama. Kalau ini hari kan secara keseluruhan ya bagaimana distribusi sekolah dan PT. Nah, di minggu depan kita akan lebih melihat bagaimana sekolah umum dan sekolah agama atau perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama. Nah, itu kita lihat ya termasuk persebarannya gitu ya. Sebetulnya kita mau melihat juga terkait mutu ya. Jadi itu yang bagian terakhir itu kan cerita tentang mutu pendidikan Indonesia. Jadi kita melihat persebaran akreditasi lah ya ukurannya untuk gampangnya melihat itu akreditasi pada sekolah-sekolah tersebut dan juga pada perguruan tinggi. Nah, khusus untuk perguruan tinggi itu memang akreditasinya sangat timpang sekali. Akreditasi unggul atau A itu nggak sampai 5% dari jumlah perguruan tinggi yang ada. Perguruan tinggi total semua hampir 4.000 begitu. Nah, yang sudah terakreditasi sebenarnya jumlahnya 4.000 lebih ya. Tapi terdata itu yang sudah terakreditasi 3.800-an. Nah, dari sejumlah itu 3% lah itu yang unggul. Jadi masih kecil sekali. Yang lainnya apa? Yang lainnya sisanya ya. Baik ya. Dan juga baik sekali. Atau B dan C ya untuk predikat lama. Kalau predikat baru itu kan unggul, baik sekali, baik. Kalau akreditasi predikat lama itu A, B, C. Nah, kondisi perguruan tinggi masih belum memuaskan, ya. Nah, bagaimana dengan sekolah? Nah, itu tentu nanti disajikan oleh kelompok yang terakhir. Nah, untuk yang di minggu depan kita lebih mencoba mengklasifikasi lagi bagaimana kondisi sekolah dan perguruan tinggi umum dan sekolah atau perguruan tinggi agama. Ya, kita mencoba itu kondisinya. Jadi memperhatikan pendidikan di Indonesia itu sudah luas sekali yang harus dipikirkan, yang harus diperhatikan. Begitu ya, saya itu penting ya, kalian sebagai calon sarjana pendidikan harus memahami secara makro ya, sehingga makro dan juga hingga mikro ke ruang kelas. Jadi memiliki persiapan yang baik, dan pada dasarnya guru itu adalah menjadi guru yang inspiring. Begitu ya. Baik, saya kira itu aja ya untuk pagi hari ini. Kalian ada di kampus atau masih di rumah? Di rumah, Bu. Masih di rumah. Hari ini tidak ada kuliah lagi yang lain? Enggak. Oh, oke. Baik, kalau gitu ya kita sudahi. Silakan untuk foto bersama, baru kemudian ditutup dengan doa. Monggo. Oke, teman-teman boleh on cam dulu semuanya, mau ada sesi dokumentasi. Yang belum on cam ditunggu dulu ya guys. Oke, mungkin langsung aja buat slide 1, 2, 3.
Buat slide 2, 1, 2, 3. Oke, udah. Sebelum Ya, kita saya udah ke foto ya. ini langsung penutupan aja, Bu. Ya, langsung pimpin doa. Oke, terima kasih buat kelompok 4 atas pemaparan materinya. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Ya, oke ya. Selalu bersyukur ya kalau di tengah kondisi iklim alam yang kurang bersahabat, tetap kita harus menjaga ya kesehatan dan juga tetap berdoa semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tetap sehat dan sukses. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.